Bab 231 Lehain, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Yujin gagal mengenali Hemoria sejenak. Wajahnya ditutupi dengan topeng besi, seperti sebelumnya, tapi penutupnya tidak sebersih atau serapi sebelumnya. Sebaliknya, pelat besi tampak seolah-olah telah dibengkokkan secara paksa, kemudian diperbaiki dengan sepotong kain sobek. Namun, topeng besi bukanlah satu-satunya alasan Yujin gagal mengenalinya. Sebaliknya, itu karena tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia mungkin masih hidup. Dia telah memotong semua anggota tubuhnya di sumber cahaya ketika dia menyerangnya meskipun dia sudah memperingatkan. Luka yang dia timbulkan pada saat itu tidak diragukan lagi fatal. Yujin kemudian menendang tunggul tubuhnya yang tak berkaki ke kedalaman lubang. Ada beberapa yang selamat dari insiden di Faun of Light, tapi tidak ada yang kembali hidup dari lubang. Bahkan Rafael tidak menyebutkan apapun tentang siapapun yang selamat dari lubang setelah memeriksa akibatnya. Kamu masih hidup? Tanya Yujin dengan ekspresi tercengang, terlambat menyadari siapa dirinya. Dia cukup terkejut bahwa Hemoria masih hidup, tapi hanya itu yang dia rasakan. Dia hanya berasumsi bahwa dia beruntung. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak peduli betapa beruntungnya Anda, tidak mungkin menumbuhkan anggota tubuh baru. Dia menatap lengan dan kaki Hemoria. Itu pasti anggota tubuh di mana dia hanya meninggalkan tunggul. Mereka tidak terlihat normal, dan keempatnya terbungkus rapat dengan perban gelap, tapi lengan dan kaki mereka baik-baik saja. Fuh. Suara napasnya yang terengah-engah mencapai telinganya. Tidak ada emosi lain selain keterkejutan di mata Yujin, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk mata Hemoria. Matanya selalu merah, tapi sekarang, warnanya lebih dalam, warna merah darah. Pembuluh darah di lehernya menonjol dan dadanya naik saat napasnya meningkat. Fuh. Di masa lalu, dia akan menggertakkan giginya atau bahkan menggeram, tetapi dia tidak mampu melakukannya lagi. Satu-satunya cara dia bisa mengekspresikan dirinya adalah melalui serangkaian napas yang terengah-engah. Yujin mengambil ekspresi ingin tahu sebagai tanggapan. Apa yang kamu inginkan? Yujin telah mendorong Hemoria ke ambang kematian di sumber cahaya, dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang hal itu. Sejauh yang dia ketahui, interaksi mereka bukanlah perkelahian, atau pertempuran. Itu tidak lebih dari menghilangkan penghalang yang mengganggu, kerikil atau serangga, dari jalannya. Mungkin dia lebih kuat dari yang seharusnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Apakah dia menyimpan dendam? Tidak, bukan melawan Hemoria sebagai pribadi. Yujin sangat marah di sumber cahaya, dan dia bertekad untuk melenyapkan siapapun dan apapun yang menghalangi jalannya. Benar, mungkin ada perasaan pribadi yang terlibat saat dia memotong semua anggota tubuhnya, tapi dia tidak mengarahkan pedangnya ke Hemoria karena dia membencinya. Itu sama sekarang, kemarahannya telah diselesaikan di sumber cahaya. Untuk saat ini, selama Hemoria tidak tiba-tiba menyerangnya dengan tekad yang sama untuk membunuh seperti sebelumnya, Yujin juga tidak berniat membunuhnya. Bukannya aku bisa melakukannya di sini dan sekarang, bukan. Membunuhnya akan menempatkannya dalam situasi yang agak sulit. Jika dia bertemu dengannya di tempat lain, di lain waktu, dia bisa memusnahkannya tanpa ragu-ragu. Namun, ini bukan waktu atau tempat, bukan selama Nightmare Chapter. Apakah kamu tidak akan menggertakkan gigimu? Tanya Yujin dengan memiringkan kepalanya. Kreaek. Suara sesuatu yang bergesekan di dalam penutup besi bisa terdengar, tapi itu bukan suara gertakan giginya. Seseorang mengerang dari dalam gang. Inkuisitor sebelumnya tidak sadarkan diri dalam genggaman Hemoria, jadi jelas bahwa ada orang lain yang menderita di tangannya. Yujin dengan tenang mengambil beberapa langkah lebih dekat sehingga dia bisa melihat jauh ke dalam gang, tetapi dia tidak perlu melangkah lebih jauh dari itu. Bau darah tiba-tiba menyerang indera penciumannya. Dia pasti menyembunyikannya dengan sihir. Sebelumnya, ketika Yujin pertama kali bertemu dengan Inkuisitor yang mencolok, tidak ada apapun di dalam gang. Itu hanya mungkin baginya untuk melihat ke dalam gang dan mencium bau darah sekarang karena penyelidik yang bertanggung jawab untuk melakukan sihir telah dipukuli sampai menjadi bubur. Bukan hanya satu atau dua dari mereka. Hampir selusin penyelidik tergeletak di lantai berlumuran darah di dalam gang, dan jelas siapa yang bertanggung jawab. Yujin menyeringai, menatap tangan berdarah Hemoria. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk melakukan hal semacam itu? Dia bertanya. Alis Hemoria menggeliat kesal. Melempar pria di genggamannya ke lantai, dia mengangkat jari telunjuknya ke arah Yujin, memelototinya dengan mata merah. Yujin berpikir bahwa dia akan segera menyerangnya, tetapi sebaliknya. Hemoria menggoyangkan jarinya, memberi isyarat agar dia mendatanginya. Yujin tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Dari mana datangnya kepercayaan diri ini? Apakah itu anggota tubuh baru yang aneh yang dia pasang? Yah, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja ketika dia memohon padanya untuk datang padanya, bukan? Dengan seringai lebar, Yujin menurut dan mengambil beberapa langkah ke gang, menuju Hemoria. Saat Yujin bergerak maju, Hemoria mundur. Jelas bahwa dia memperhatikan tatapan orang yang lewat, yang menurut Yujin lucu. Mengapa kamu peduli dengan pendapat orang lain? Apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah lebih baik bagimu jika kita keluar dari gang? Tanya Yujin sambil tersenyum. Faktanya,
Mungkin seseorang akan ada di sana untuk menghentikanku jika aku mulai memukulimu di tengah jalan. Hemoria segera jatuh karena provokasi yang jelas. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Begitu Eugene memasuki gang, dia melolong dan menyerbu ke arahnya dengan kebencian yang kuat dan niat yang jelas untuk membunuh. Dia lebih cepat dari sebelumnya di sumber cahaya, tapi itu saja. Bahkan sebelum Hemoria bisa melakukan apa saja, Eugene sudah mengulurkan tangan dan mencengkeram lehernya dengan kuat. Dia bahkan tidak diberi waktu untuk mengeluh sebelum Eugene melemparkannya langsung ke tanah. Kekuatan yang dia kumpulkan telah dibatalkan dengan terlalu mudah. Hemoria berjuang di tanah. Eugene menyambar lengannya yang menggapai-gapai, lalu bertanya-tanya apakah dia harus menariknya keluar atau memelintirnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menunda keputusannya sampai setelah dia melanggarnya terlebih dahulu. Namun, saat dia memutarnya, dia mengerutkan kening. Apa ini? Meskipun dia telah memaksa lengannya ke posisi yang tidak normal, yang dia rasakan bukanlah tulang yang retak. Dia segera menyadari alasan tekstur abnormal itu, apa yang ditutupi perban gelap bukanlah lengan yang terbuat dari daging dan tulang, melainkan kegelapan dalam bentuk lengan. Petik 2. Sialan, kutuk Eugene saat kegelapan mengalir keluar dari bawah perban. Dia segera memutuskan untuk meremukkan kepala Hemoria, tapi sesaat kemudian, dia membeku. Kemunculan tiba-tiba dari kehadiran ganas membuatnya menggigil tanpa sadar, tetapi dia terus menganalisis situasinya. Ini patut dicoba. Ada banyak variabel dalam setiap pertarungan, jadi tidak mungkin untuk memprediksi bagaimana dia akan bertahan jika ada yang pecah. Meski begitu, dia adalah pria yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Saat itu, dia tidak berpikir dia memiliki kesempatan bahkan jika dia menggunakan semua yang ada di gudang senjatanya. Tapi sekarang, setelah hanya 2 tahun, dia merasa memiliki kesempatan yang layak. Seorang wanita keluar dari bayang-bayang gang, seolah-olah dia sudah ada di sana sejak awal. Mulutnya ditutupi dengan kerudung katun, dan dia menghiasi jubah merah cerah. Dia tampak persis seperti 2 tahun sebelumnya. Amelia Merwin. Apakah hewan peliharaan saya tidak sopan terhadap Anda? Bibir Amelia membentuk senyuman saat dia menarik kembali kerudungnya. Namun, bibirnya adalah satu-satunya yang tersenyum. Mata ungunya sangat tenang, menyembunyikan permusuhan yang mengerikan jauh di dalam tatapannya. Menatap matanya terasa seperti menatap ke dalam jurang mengerikan yang mengancam akan merampas kewarasan orang. Kamu masih menyukai hewan peliharaan yang berantakan, kan? Awalnya, kamu punya hewan peliharaan yang berbeda, bukan? Tanya Eugene. Maksudmu, hewan peliharaan yang kamu hancurkan. Anak itu baik-baik saja, meskipun saya tidak membawanya ke sini, jawab Amelia. Eugene tidak begitu mengerti bagaimana Hemoria menjadi bawahan Amelia. Dia melirik Hemoria, yang masih menggeliat di tanah. Sejak kapan Inkuisitor Yuras menjadi hewan peliharaanmu? Dan apa pentingnya bagimu? Jawab Amelia. Saya hanya ingin tahu, jelas Eugene. Yah, ini cukup sederhana, sungguh. Kamu lempar gadis itu ke dalam lubang setelah kamu memotong tangan dan kakinya, dan aku mengangkatnya, jawab Amelia. Dia kemudian mengeluarkan tongkat dengan kepala kambing gunung dari dalam jubahnya. Dia dengan ringan melambaikan tongkatnya, dan kegelapan menyebar di bawah kaki Eugene. Eugene menatap kegelapan tanpa bergerak. Dia berpikir untuk bergerak, tetapi dia menahannya untuk saat ini. Amelia adalah musuhnya, dan Eugene punya banyak alasan untuk membunuhnya, bahkan jika dia tidak memusuhi penyihir hitam. Karena itu, dia menilai bahwa belum ada alasan untuk menunjukkan kartunya dulu. Krur. Hemoria menggeliat di bawah kaki Eugene seolah-olah dia sedang kejang. Itu hanya sesaat, tetapi Eugene melihat sekilas keputusasaan di matanya. Secara alami, Eugene tidak menanggapi permohonannya. Kegelapan menyelimuti Hemoria, dan sesaat kemudian, dia muncul dari bayang-bayang Amelia. Amelia tersenyum, menatap Hemoria kembali. Petik 2. Jadi, siapa yang tidak sopan di sini? Bagaimana menurutmu? Kata Eugene. Aku tidak punya niat untuk bermain-main denganmu. Aku masih mengingatnya dengan sangat jelas. Anda membunuh hewan peliharaan saya di padang pasir. Anda tidak lupa, bukan? Saat itu, aku akan membunuhmu jika Raja Iblis tidak menunjukkan belas kasihan kepadamu, jawab Amelia. Saya tahu itu dengan sangat baik. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak dapat membunuh saya saat itu, kata Eugene. Pencuri terkutuk. Amelia menggeram dengan kerutan dalam. Eugene menanggapi kemarahannya dengan senyuman. Siapa yang menyebut siapa pencuri? Kamu merampok kuburan yang ada di wilayahku, sembur Amelia. Patung Hamel, batu nisan. Saya kira Anda menganggap harta berharga itu, bukan? Kata Eugene. Itu adalah sepotong sejarah yang belum terungkap ke dunia, sesuatu yang hanya diketahui oleh saya dan hanya milik saya, balas Amelia. Jangan macam-macam denganku. Anda sama sekali tidak memiliki hak untuk memilikinya, kata Eugene. Dan kau berhak atas mereka. Ah, ya, saya kira begitu, karena Anda adalah keturunan Vermont dan pewaris Siena, jawab Amelia. Suara tak menyenangkan menggema dari tongkat Amelia, dan rambut arangnya mulai bergema dalam kegelapan. Tapi jadi apa? Makam itu telah ditinggalkan selama 300 tahun, dan tidak ada yang berhasil menemukannya.
Kecuali aku. Akulah yang menemukannya. Jadi semua yang ada di makam itu adalah milik saya, termasuk patung, batu nisan, dan jenazahnya. Teriak Amelia. Jangan bermain kotor di sini, jawab Eugene. Dia tidak mundur bahkan ketika Amelia menunjukkan kekuatannya. Sebaliknya, mana yang ditarik oleh formula api putih membentuk api ungu dan melilit Eugene. Amelia tersentak pada kekuatan yang sangat besar. Petik 1. Apakah itu benar-benar mungkin? Baru 2 tahun sejak mereka terakhir bertemu. Pada saat itu, Eugene tidak lebih dari serangga kecil yang bisa diinjak Amelia dengan kakinya. Dia hanya diizinkan untuk melanjutkan hidupnya yang menyedihkan karena surat Balzac Lutbet yang terkutuk itu, dan dia diizinkan melarikan diri karena pertunjukan belas kasihan Raja Iblis Penahanan. Dengan apa yang telah kupersiapkan saat ini, tidak ada jaminan aku bisa membunuhnya. Amelia dengan hati-hati mempertimbangkan kekuatan Eugene dan persiapannya sendiri. Dia tidak berpikir dia kurang siap, tetapi dia kurang percaya diri untuk membunuhnya. Dan bahkan jika dia berhasil membunuhnya, apa yang terjadi setelahnya akan sangat mengganggunya. Pada akhirnya, Amelia menilai bahwa dia tidak siap untuk melarikan diri dengan bersih setelah membunuhnya, jika dia berhasil membunuhnya sejak awal. Bagus. Kegelapan yang mendidih dengan cepat mereda. Meskipun Amelia ingin mencabik-cabik Eugene, dia harus menekan keinginannya. Pasti akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Dia bisa merasakan niat membunuh dan kebencian Eugene di kulitnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia merasakan kebencian yang begitu murni, tetapi dia mengerti bahwa perasaannya terhadapnya tidak akan berubah di masa depan. Suatu hari, tanpa gagal, Eugene Leonhardt akan datang untuk membunuh Amelia Merwin. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Amelia mengembalikan tongkatnya ke jubahnya, dan dia bergidik kegirangan sambil membayangkan masa depan. Eugene Leonhardt pasti akan menjadi hewan peliharaan yang luar biasa sebagai mayat. Amelia menjilat bibirnya sambil tersenyum. Ada banyak hal yang ingin saya katakan kepada Anda, dan banyak hal yang ingin saya lakukan untuk Anda. Namun, saya akan menahan diri di sini. Konten iklan. Aku baik-baik saja dengan kamu tidak menahan diri, balas Eugene. Jangan memprovokasi saya. Bukankah itu sama untukmu? Berkelahi denganku di sini hanya akan menyusahkanmu. Jangan bilang, menurutmu Leonhardt akan melindungimu. Jika itu masalahnya, maka, haha, izinkan saya memberitahu Anda ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika saya mencoba membunuh Anda, maka tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengganggu. Entah aku akan mati atau kamu akan mati. Jika Leonhardt akhirnya berhasil mencapai tempat ini, itu hanya akan menemukan tubuh salah satu dari kita, kata Amelia. Apakah dia mengisyaratkan untuk membangun penghalang? Eugene teringat peringatan Balzac Lutbet. Menurutnya, Amelia Merwin adalah yang terkuat dari 3 penyihir penahanan. Dengan kata lain, Amelia Merwin adalah penyihir hitam terkuat di era sekarang. Cukup sulit untuk membayangkan betapa kokoh dan kuatnya penghalang yang didirikan oleh seorang Arquizard, jadi jika penyihir hitam terkuat yang masih hidup memasang penghalang, tidak ada yang bisa mengganggu sebelum salah satu dari mereka berakhir sebagai mayat. Bagus. Saya akan menahannya untuk saat ini, kata Eugene setelah menatap Amelia sejenak. Jadi, Amelia Merwin, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mengajukan pertanyaan yang begitu jelas. Saya mendukung Sultan Nahama. Saya tidak menerima perintah darinya, tetapi saya menasehatinya, jawab Amelia. Apakah kamu mengatakan kamu adalah bagian dari pasukan Nahama? Tanya Eugene. Saya bukan penggemar frase, bagian dari, tapi saya akan membiarkannya untuk saat ini. Apa? Sangat luar biasa bahwa aku, yang telah menandatangani kontrak dengan Raja Iblis Penahanan, lebih mendukung Nahama daripada Helmut. Tanya Amelia. Bukan hal baru bahwa Raja Iblis Penahanan membiarkan penyihir hitamnya berkeliaran sebebas yang mereka inginkan, kata Eugene. Masih sombong, begitu. Itu sama saat itu. Di makam, kamu sombong bahkan saat menghadapi kematian yang jelas. Saya menikmati itu tentang Anda, meskipun saya tidak menyukainya pada saat yang sama, kata Amelia. Kamu menikmatinya? Tanya Eugene. Iya, Amelia menyandarkan kepalanya ke samping dan tersenyum. Suatu hari, ketika kamu benar-benar berada di ambang kematian, jika aku senang menjadi algojo, aku ingin tahu wajah seperti apa yang akan kamu buat. Saya bertanya-tanya apa yang akan Anda katakan, dan saya bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan Anda miliki saat kehidupan memudar. Apakah Anda akan menjadi sombong seperti Anda sekarang? Apakah Anda akan menunjukkan kepada saya kebencian dan niat membunuh yang sama bahkan saat saya membelai jiwa Anda? Membayangkannya saja membuatku merinding. Gadis gila. Eugene mengejek dan memberinya jari. Berhentilah melamun tentang situasi yang tidak mungkin dan awasi hewan peliharaan baru Anda. Nasihat yang bagus dan bermanfaat. Dia sepertinya ingin jalan-jalan, jadi saya melepaskan tali pengikatnya sebentar. Saya tidak menyangka dia melakukan hal seperti ini, kata Amelia sebelum mengalihkan pandangannya. Melihat sekeliling pada kain berdarah yang dulunya adalah penyelidik, dia mendecakkan lidahnya. Saya pikir saya sudah memarahi Anda, tetapi apakah Anda masih memiliki perasaan yang tersisa tentang agama itu? Apakah menurut Anda sesama inkuisitor akan menyelamatkan Anda? Mereka tidak melakukannya, bukan? Mereka menyebutmu kotor, jatuh, dan mencoba menangkapmu, bukan? Itu sebabnya Anda harus meletakkannya. Amelia tidak lagi menatap Eugene. Sebaliknya,
dia mengarahkan matanya, yang melengkung seperti bulan sabit, ke arah Hemoria. Hemoria bergidik dalam kegelapan saat dia merasakan tatapan Amelia, tapi dia tidak menghindari matanya. Sebaliknya, dia balas menatap Amelia. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Mengapa kamu memakai sesuatu seperti itu di mulutmu? Bisik Amelia. Dia mengulurkan salah satu jarinya yang panjang dan membelai pelat besi yang menutupi wajah Hemoria. Tamparan. Sentuhan lembutnya segera berubah menjadi tamparan keras. Hemoria bergidik, dan kepalanya tersentak ke samping. Akibatnya, pelat besi yang menutupi mulutnya jatuh ke tanah juga. Apa yang terungkap sedikit di mulut Hemoria? Itu bukan corong biasa, lebih tepatnya, apa yang dia pegang erat-erat di mulutnya adalah tulang, sangat mirip dengan yang dikunyah anjing. Darah menetes ke dagu Hemoria saat dia memelototi Amelia. Ah, permisi, seharusnya aku menunggu sampai kita berdua saja sebelum aku mendisiplinkan hewan peliharaanku, kata Amelia sambil menurunkan tangannya ke leher Hemoria. Dia melihat kembali ke Eugene dan tersenyum menakutkan. Mari kita bergaul selama kita di sini. Saya akan menyapa Anda dengan senyuman ketika saya melihat Anda, dan saya harap Anda akan melakukan hal yang sama. Itulah kata-kata perpisahan Amelia. Dia menjambak segenggam rambut Hemoria, lalu menyeretnya lebih dalam ke gang seolah-olah dia sedang menarik tali anjing. Hemoria hanya berhasil menghembuskan napas dengan paksa melalui corongnya, dan segera, mereka berdua menghilang ke dalam kegelapan. Pelacur gila, gumam Eugene, menggelengkan kepalanya. Amelia mengatakan dia mengambil Hemoria di sumber cahaya. Dia tidak mengerti persis apa yang dia maksud, tapi dia juga tidak cukup penasaran untuk menyelidikinya. Karena itu, dia meninggalkan gang tanpa memikirkannya lagi. Night March memberinya begitu banyak pertemuan tak terduga. Dia telah bertemu Noir Giabella di padang salju, Molon di Lehainjar, Amelia Merwin di Lehain. Itu memberiku firasat buruk sejak awal. Dia dalam suasana hati yang kotor, mungkin karena dia bertemu dengan seseorang yang ingin dia bunuh. Eugene menoleh ke belakang ke gang dan meludah ke tanah. Dia tidak lagi ingin terus berjalan-jalan, tetapi dia telah mencapai tujuannya untuk mendinginkan kepalanya. Karena itu, Eugene kembali ke mansion dengan cemberut. Kemana saja kamu? Tanya Ciel sambil mendekatinya. Dia tampak payah dan acak-acakan. Sepertinya dia telah tiba dengan yang lain selama dia berjalan-jalan di sekitar Lehain. Yah, jalan-jalan saja, kata Eugene. Mengapa ekspresimu begitu busuk jika kamu hanya berjalan-jalan? Tanya Ciel. Eugene tergagap, tapi Ciel terlihat sangat tenang. Meskipun marah, wajahnya agak berantakan dan pakaiannya kotor, mungkin karena dia tidak mandi selama beberapa hari terakhir. Itu tidak bisa dihindari. Saat mereka bepergian dengan Eugene, mereka bisa mandi bahkan tanpa air panas, berkat keajaiban Eugene. Namun, Cian dan Ciel telah memutuskan untuk melakukan perjalanan secara terpisah dari Eugene di tengah padang salju. Memikirkan kembali, itu adalah keputusan yang tiba-tiba dan sembrono. Sebagian besar fasilitas yang mereka bawa untuk perjalanan itu adalah bersama Eugene, di dalam jubah kegelapan. Meskipun Cian dan Ciel memiliki ransel dengan penyimpanan yang diperkuat secara ajaib, yang mereka bawa hanyalah ransum darurat untuk beberapa hari. Selain itu, bahkan ksatria yang mampu menangani mana tidak kebal terhadap dingin. Akan sangat mengerikan jika mereka terkena flu yang parah karena mereka telah mandi di padang salju, dan karena itu, mereka tidak mandi selama lebih dari 10 hari. Mereka berkeliaran di lapangan salju untuk mencari makanan, dan mencairkan salju untuk memuaskan dahaga mereka. Bahkan setelah mengalami perjalanan yang berat, Ciel terlihat tenang. Bukannya dia benar-benar tenang, dengan cara apapun, tapi dia melakukan pekerjaan dengan baik menahannya. Bukannya mereka telah berpisah untuk waktu yang lama, tetapi dia masih ingin menunjukkan kepada Eugene betapa dewasanya dia. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Eugene setelah beberapa saat. Apa, saya baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kata Ciel. Tidak, kau tidak terlihat baik-baik saja. Saya pikir berat badan Anda turun lebih banyak, kata Eugene. Jangan mengatakan sesuatu yang kasar. Saya tidak pernah menurunkan berat badan sejak awal, balas Ciel. Yah, aku tidak mengatakan kamu gemuk. Saya hanya mengatakan bahwa berat badan Anda turun dibandingkan dengan terakhir kali saya melihat Anda, kata Eugene. Dan dia tidak hanya mengatakannya demi itu. Pipi Ciel benar-benar cekung. Itu karena aku mengalami sedikit kesulitan, aku Ciel, tetapi terlepas dari kata-katanya, dia mempertahankan penampilannya yang acuh tak acuh. Melihat, jadi Anda memiliki waktu yang sulit. Apa yang baik tentang itu? Tanya Eugene. Masa muda adalah waktu untuk mengalami kesulitan, kata Ciel. Apa, omong-omong, di mana Cian? Tanya Eugene. Dia pergi mandi segera setelah kami tiba. Dan aku memberitahumu ini sebelumnya. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak perlu kepada saudaraku, kata Ciel. Mengapa? Kami datang jauh-jauh dengan putri Scalia, kan? Yah, dia memasukkannya ke pemeras sepanjang jalan. Omong-omong, putri Scalia benar-benar pang. Kepribadiannya hanya, ternyata bukan insomnia yang membuatnya aneh. Itulah dia memiliki kepribadian yang sangat aneh, kata Ciel. Alisnya berkerut saat dia mengingat amukan Scalia selama perjalanan mereka. Sejujurnya, bahkan aku ingin, dia beberapa kali dalam perjalanan.
Karena bahkan aku merasa seperti itu, aku yakin Qian merasakannya 10 kali lebih banyak. Tapi Qian sangat senang saat mendengar dia akan bertunangan dengan Putri Simuin, gumam Yujin. Dia menyukainya karena dia tidak tahu apa yang menantinya. Qian tidak akan bertunangan dengan Putri Scalia kecuali dia benar-benar gila, jawab Ciel. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak akan mandi? Tanya Yujin. Ekspresi Ciel menegang mendengar pertanyaannya. Kenapa kau menanyakan itu padaku? Apakah Anda mengatakan saya bau? Tidak, saya tidak mencium bau apapun. Saya hanya ingin tahu mengapa Anda tidak mandi, karena Qian, kata Yujin. Aku akan mandi. Aku akan tetap pergi. Aku hanya menunggu untuk melihat kemana kamu pergi. Apakah Anda tidak memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya? Tanya Ciel. Apa, untuk dikatakan? Yujin ragu-ragu sejenak. Dia merenung. Dia bisa merasakan tatapan berapi-api Ciel, yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dia merasa tertekan untuk memberikan jawaban yang baik. Kerja bagus, gagap Yujin. Jangan katakan yang sudah jelas, jawab Ciel. Bagus sekali, kata Yujin. Itu persis sama, jawab Ciel. Aku senang kamu sampai di sini dengan selamat, kata Yujin untuk terakhir kalinya. Itu dia. Ciel akhirnya tersenyum setelah mendengar jawaban terakhirnya. Itu bukan sesuatu yang istimewa, tapi itu mengobarkan api di dalam dirinya. Ciel berdiri dari kursinya dan menatap Yujin. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Ya. Tapi kamu seharusnya tidak khawatir hanya tentang aku. Apakah kamu tidak khawatir tentang saudara laki-laki saya? Dia bertanya. Tentu saja, aku mengkhawatirkan kalian berdua, kata Yujin. Tapi jika kamu jujur, kamu sedikit lebih khawatir tentang aku, kan? Anda bisa jujur dengan saya. Aku akan merahasiakannya dari Qian, bisik Ciel. Aku sama-sama mengkhawatirkan kalian berdua, kata Yujin. Pada saat seperti ini, kamu harus mengatakan bahwa kamu lebih mengkhawatirkanku, meskipun itu hanya kata-kata kosong. Terlepas dari kata-katanya, bagaimanapun, Ciel puas dengan jawaban Yujin. Jika ada, itu adalah sikap yang sangat mirip Yujin. Ciel terkikik dan memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Aku membawakanmu hadiah dalam perjalanan ke sini. Ulurkan tanganmu. Apa itu? Tanya Yujin, mengulurkan tangannya tanpa banyak berpikir. Ciel mengeluarkan bola salju dan meletakkannya di telapak tangannya. Petik 2. Dingin, kan? Dia bertanya. Yujin memandang bergantian kesenyum main-main Ciel dan bola salju yang dingin dan basah di telapak tangannya. Jika kita sedikit lebih muda, kita akan pergi keluar dan bermain bola salju. Tahukah kamu, ketika kami masih muda, kakakku dan aku akan memasukkan batu ke dalam bola salju kami saat kami bermain denganmu. Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu? Yah, kamu tidak pernah terkena bola salju yang kami lempar, jadi bagaimana aku bisa tahu? Saya menghindari semuanya karena saya tahu ada batu di dalamnya. Jika Anda mau, kita bisa melakukan perang bola salju. Tentu saja, saya akan menang seperti saat kita masih kecil, kata Yujin. Tidak, saya tidak mau. Tak satu pun dari kita adalah anak-anak lagi, jawab Ciel. Hei, perang bola salju tetap menyenangkan meski sudah tua, kata Yujin. Aku yakin, tapi aku tetap tidak mau, kata Ciel. Dia menjulurkan lidahnya pada Yujin, lalu berbalik dan pergi. Yujin mengangkat bahu saat dia melihatnya pergi. Bola salju di telapak tangannya sudah mencair. Tiba-tiba, Yujin melemparkannya ke belakang tanpa melihat. Kiyak, jeritan itu datang dari Mer, yang merayap untuk mengejutkan Yujin.